Tidak takut istri berusia 30 tahun. Yang ditakutkan adalah istri yang serba bisa. Tidak hanya memiliki daya tarik tersendiri, serba bisa dan sangat mahir. Sementara saya lahir dengan rasa takut bersosialisasi dan merasa rendah diri. Setiap hari melihat istri di komputer merasa goyah. Untungnya sistem imbalan membuat saya tidak lagi sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu saya melangkah menuju puncak kehidupan dan gaul bie orang biasa. Tidak hanya ratu sekolah, istri, dan selebriti semua berada dalam kendali saya. Bahkan membuat Guo Xian dan Yu Yan memanggil saya sebagai senior. Saat ini, pemilik rumah yang menyusui bayi seberat 8,5 pon sedang bersandar di pintu. Aku menatap Shen Ruyan di depanku. Dia mengenakan kipau bordir berwarna biru langit, mengenakan sepatu hak tinggi, kaki ramping yang putih dan kaki panjang yang lurus sempurna dan indah. Meskipun dia sudah memiliki seorang putri, pinggang ramping yang mudah digenggam itu tidak memiliki sedikit pun lemak berlebih. Lengkung es sangat sempurna. Bentuk tubuh yang berisi ingin bebas dari belenggu kipau. Sangat memanjakan mata. Wajah yang cantik dengan sedikit riasan. Menambah pesona wajah yang sudah cantik. Banyak keindahan yang membuat orang terpesona. Rambut panjang yang menawan melambai di angin. Mata besar yang berkilau dengan sedikit pesona. Menggetarkan hati. Tubuh yang seksi dan menggoda. Wajah yang menawan. Pesona dewasa yang menggoda di perut bagian bawah. Membuat hatiku bergejolak. Wanita ini benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa menahan diri untuk memuji. Pemilik apartemen luar biasa. Kamu sangat cantik hari ini. Sikapmu sangat baik. Begitu kata-kata itu keluar, aku segera menyadari bahwa aku salah bicara. Segera menepuk bibirku dengan ekspresi canggung. Saya terlalu mendesak. Jangan terlalu dipikirkan. Saat aku berpikir apakah Shen Ruyan akan tidak senang karenanya, tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan di depan mata. Pujian Anda membuat Shen Ruyan senang. Keintiman +3. Total keintiman saat ini adalah 19 poin. Dapatkan hadiah uang tunai sebesar 60.000 yuan, dapat ditarik kapan saja. Melihat pemberitahuan yang tiba-tiba muncul, jantungku berdegup kencang. Segera diikuti dengan kegembiraan yang luar biasa di dalam hati. Ayah sistem, akhirnya kau datang. Aku telah menunggu selama 18 tahun setelah melintasi dunia ini untukmu. Jika kau tidak muncul lagi, hidupku yang seperti berjalan di atas es tipis ini mungkin sulit untuk sampai ke sisi lain. Ayah sistem, cepat cintai aku. Nama sistem ini adalah sistem imbalan keintiman. Fungsinya sangat sederhana. Asalkan meningkatkan kedekatan dengan lawan jenis, maka bisa mendapatkan imbalan tunai yang sesuai. Setiap peningkatan sedikit akan mendapatkan imbalan tunai 10.000. Setelah membaca deskripsi fungsi sistem, aku sangat senang. 60.000 yang muncul secara instan di rekeningku. Bukankah itu luar biasa? Sehingga melihat kecantikan di depanku, dalam hati semakin bersemangat. Meskipun saat ini kedekatanku dengan Shen Ruyan hanya 19 poin. Asalkan berusaha sedikit. Mencapai di atas 80 sebelum sekolah dimulai seharusnya tidak terlalu sulit. Mungkin ada kesempatan untuk menjalin hubungan intim dengannya. Hanya karena saya sangat mengerti situasi Shen Ruyan. Tahun ini berusia 32 tahun. Memiliki seorang putri berusia 3 tahun. Suaminya meninggal pada tahun pertama setelah menikah. Menjaga gedung 4 lantai ini untuk mengumpulkan sewa dan menjalani hidup. Berdasarkan harga properti saat ini di Rongcheng, gedung 4 lantai ini bernilai hampir 10 juta. Benar-benar seorang wanita kaya. Yang utama adalah wanita kaya ini juga cantik dan memiliki tubuh yang sangat baik. Juga seorang istri. Ini benar-benar menjadi nilai tambah yang sempurna. Jika bilang tidak terangsang itu bohong. Saya Jiang, meski tidak bernama Chao. Tapi saya juga bisa melakukan hal-hal seperti Chao. Kita tidak boleh kehilangan kebiasaan Chao-Chao, bukan? Dan saat itu Shen Ruyan mendengar kata-kata saya tadi. Tidak marah setelah mendengar beberapa kalimat tersebut. Dia bersandar di ambang pintu. Kedua tangan dilipat di dada. Melihat saya di dalam ruangan dan tersenyum menggoda. Apakah saya benar-benar cantik hari ini? Shen Ruyan bersandar pada kusen pintu. Ia memperlihatkan tubuh esnya dengan lebih sempurna. Dalam tekanan lengan, lazy, kontur semakin membulat. Pesona dan kewanitaan semakin memikat. Tak tahan rasanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Menahan gejolak dalam hati dan cepat mengangguk. Dengan serius ia berkata,
Chongsam yang kamu pakai sangat sesuai dengan tubuh dan pesonamu. Dengan tubuh, penampilan, dan pesonamu. Pergi untuk mengikuti kontes Dewi Nasional yang paling populer di internet. Jika kamu bilang yang kedua, tak ada yang berani bilang yang pertama. Dia melihatku dengan serius saat berkata demikian. Shen Ruyan tertawa terbahak-bahak. Lei Zi bergetar mengikuti lekuk tubuh. Benar-benar naik turun. Membingungkan dan memikat. Kamu, ya kamu. Mulut ini seperti diolesi madu. Memuji orang itu satu paket. Hanya memilih kata-kata yang enak didengar. Kata-kata pujianmu membuat Shen Ruyan senang keintiman plus 5. Total keintiman saat ini adalah 24 poin. Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 50.000 yuan. 5 poin keintiman ini hanya mendapatkan hadiah uang tunai paling rendah sebesar 50.000. Tapi hatiku tetap sangat bahagia. Memuji Shen Ruyan 2 kalimat saja sudah menghasilkan 110.000 cash. Bukankah itu bagus? Hari ini apapun yang terjadi, aku harus memuji Shen Ruyan secara berlebihan. Jika bisa mengambil keuntungan lebih banyak, harus diambil lebih banyak. Jadi aku segera berkata, ini adalah kata-kata yang sebenarnya. Kamu yang begitu berwibawa, cantik, dan memiliki tubuh yang baik. Sepenuhnya pantas mendapat pujian yang baik ini. Daya tarik wanita. Siapa yang tidak suka mendengar orang lain mengatakan mereka cantik? Shen Ruyan juga tidak terkecuali. Dan dia sangat percaya diri dengan tubuh dan penampilannya. Selama bertahun-tahun, dia telah mendengar banyak pujian. Bahkan yang lebih berlebihan dari ini juga tidak sedikit. Shen Ruyan memikirkan beberapa tahun terakhir ini. Tenaganya selalu tercurah untuk putrinya. Meskipun dia juga memperhatikan penampilan dan berdandan setiap hari. Tapi kebanyakan hanya untuk mengagumi diri sendiri. Dia yang sedang berada di usia paling cantik sebagai wanita. Namun tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan daya tarik wanitanya sepenuhnya. Dalam hati selalu merasa ada yang kurang. Begitu memikirkan semua ini, tatapan Shen Ruyan tertuju padaku. Sebenarnya saat dia pertama kali melihatku, penampilan tampanku yang menawan, cara bicaraku yang ceria dan percaya diri meninggalkan kesan yang baik padanya. Jadi sewa yang awalnya 1.000. Dia menyewakannya padaku seharga 500. Intinya adalah mengikuti keinginan. Shen Ruyan dan saya sering bertemu di hari-hari biasa. Kami berdua sudah cukup akrab. Tapi dia tidak sembarangan masuk ke kamarku. Dia hanya berdiri di pintu kamar dan mengamati sekeliling. Melihat spray dan sarung bantal di dalam kamar. Pakaian dan perlengkapan mandi tertata rapi. Dan lantainya juga bersih. Kemudian memujinya. Kau, seorang laki-laki, bisa membuat kamar ini seperti ini begitu bersih dan rapi. Kau adalah anak laki-laki yang rajin. Jika Shen Ruyan tidak masuk, aku pasti tidak akan memaksanya. Untuk menghindari salah paham padanya. Masih berpikir aku akan melakukan sesuatu. Jika kedekatan yang sulit dibangun itu hilang, maka itu akan merugikan. Kamu tampan dan memiliki prestasi yang baik. Pasti banyak wanita yang tertarik padamu di sekolah, kan? Apakah kamu punya pacar? Sekolah mana yang dia daftarkan? Juga di Universitas Pendidikan Chengdu. Aku tidak menyangka Shen Ruyan akan bertanya tentang ini. Itu memang sedikit mengejutkan. Tapi ini bukanlah hal yang tidak bisa dibicarakan. Ketika di SMA, setiap hari belajar di kelas. Tidak ada waktu untuk berteman. Benar-benar jomblo. Shen Ruyan tidak terlalu percaya pada jawabanku. Tidak mungkin. Apa tidak ada teman sekelas perempuan yang mengejar kamu? Atau kamu tidak tertarik pada mereka? Aku tetap percaya diri dengan penampilanku. Di sekolah menengah, memang ada banyak teman sekelas yang mengejar. Tapi penampilan mereka memang tidak masuk dalam pertimbanganku. Aku juga tidak seperti tokoh pria luar biasa di novel online. Pergi sebentar saja bisa bertemu dengan banyak gadis cantik di kelas. Saya hanya seorang yang biasa. Tidak ada begitu banyak pertemuan kebetulan. Tentu saja saya memperhatikan kakak dan adik di universitas. Mereka berasal dari berbagai penjuru. Kualitasnya pasti jauh lebih baik dibandingkan gadis-gadis SMA. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, universitas itu luar biasa. Mahasiswa, hidup dengan baik. Di kehidupan sebelumnya saya sudah mengalaminya. Hidup sebagai mahasiswa memang menyenangkan. Di kehidupan ini saya juga ingin sekali lagi. Tidak boleh merugikan diri sendiri, kan? Hai, Nona, Anda salah paham. Sebenarnya itu bukan alasannya. Utamanya saya terlalu sibuk dengan studi.
Tidak bisa membagi perhatian untuk memikirkan hal-hal ini. Melihat saya sepertinya tidak sedang berbohong. Shen Ruyan tiba-tiba merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia sendiri juga tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Melihat tampan di depan semakin membuatnya merasa nyaman. Jawaban Anda dihargai oleh Shen Ruyan. Keintiman plus 3. Total keintiman saat ini 28 poin. Dan Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 60.000 yuan. Kakinya sangat memikat. Shen Ruyan dan aku mengobrol sebentar lalu. Setelah menerima telepon, dia harus pergi. Kesempatan untuk mengambil keuntungan sudah hilang. Namun Shen Ruyan berjalan beberapa langkah lalu kembali. Aku jauh lebih tua darimu. Jika kamu tidak keberatan, panggil aku kakak mulai sekarang. Terlalu terdengar canggung dan tua. Kembali, kakak. Hubungan ini baik. Tentu saja, adik harus mendengarkan kata-kata kakak. Kakak Ruyan, mulai sekarang, kamu adalah kakakku dan aku adalah adikmu. Kita adalah satu keluarga. Shen Ruyan mengangguk dan tersenyum. Baiklah, nanti jika ada waktu, datanglah ke rumahku. Kakak akan membuatkan mantou untukmu sendiri. Ya, Anda telah menjadi lebih dekat dengan Shen Ruyan. Keintiman plus 3. Total keintiman saat ini 31 poin. Anda menerima hadiah uang tunai sebesar 90.000 yuan. Sistem, ayah mencintaimu. Kakak baik, kakak hebat, kakak merekomendasikan. Sudah, tenang, tenang. Shen Ruyan melangkah pergi dengan pinggang ramping dan gerakan menggoda. Melihat sosoknya yang menggoda membuatku merasa terangsang. Sayang sekali jika pantat ini tidak digunakan untuk menggoda. Setelah Shen Ruyan pergi, aku segera membuka sistem. Ketika melihat jumlah yang bisa ditarik di sistem adalah 22 juta yuan. Aku sangat senang sampai-sampai mengayunkan tinju di dalam kamar. Wah, sudah kaya ya. Saya, Jiang, terpaksa bertahan selama 18 tahun. Akhirnya datang dengan penuh kebahagiaan. Aku duduk di kursi, membuka sebotol cola tahun 82 dan langsung meminumnya. Segar dan membuat hati terasa ringan. Ayo nyanyikan sebuah lagu untuk meramaikan suasana. Merasakan irama yang memikat. Saya bercita-cita untuk masa depan. Sekarang sistem ada di tangan. Harus memanfaatkan waktu untuk menghasilkan uang. Selama kamu punya uang, rumah dan mobil yang dulu tidak pernah berani saya impikan. Kenikmatan materi yang bisa dinikmati dengan tenang. Dan dengan mahasiswa, satu hari satu yang tidak sama. Hidup seharusnya semewah ini. Tanpa terasa sudah waktunya makan malam. Tutup pintu dan pergi makan malam. Saat ini saya memiliki lebih dari 200.000 di kartu saya. Benar-benar bisa pergi ke hotel bintang 5. Makan malam yang luar biasa dan nikmati dengan baik. Tapi saya sekarang tinggal di pinggiran Chengdu. Jauh dari hotel-hotel terkenal di Chengdu. Waktunya sudah terlalu larut, pergi lain kali saja. Tidak perlu terburu-buru. Di sekitar kompleks tempat saya tinggal ada beberapa pabrik besar. Jumlah pekerja migran cukup banyak. Jalanan setelah malam tiba di bawah sinar lampu neon. Di bawah pencahayaan itu sangat ramai. Ketika keluar dari kompleks perumahan, saya akan melewati sebuah gang. Gang ini memiliki nama umum yang disebut gang kesukaan pria. Setiap kali malam tiba, di kedua sisi gang, banyak yang berpakaian minim terlihat. Berusaha bertahan hidup di celah-celah. Gadis-gadis yang mencari nafkah di bawah ancaman. Gadis-gadis itu mengenakan gaun ibu tiri dan rok ketat. Berbagai pakaian seperti seragam JK, pakaian yoga, dal. Masing-masing menunjukkan kemampuan mereka. Berusaha menampilkan sisi terbaik mereka. Menarik perhatian pria yang lewat di sekitarnya. Untuk mendatangkan klien untuk diri mereka sendiri. Sehingga udara di gang ini dipenuhi dengan aura kegelisahan. Setiap kali saya melewati sini, selalu dianggap sebagai calon pelanggan oleh gadis-gadis itu. Ini ada seorang gadis dengan penampilan yang cukup baik. Mengenakan seragam JK dan stoking hitam. Gadis dengan tubuh yang bagus itu melambaikan tangan kepada saya. Dengan nada menggoda, dia memanggil. Hei, pria tampan kecil. Mau tidak masuk dan bermain? Sebagai seorang pemuda yang penuh semangat, menghadapi situasi seperti ini, sedikit saja tidak hati-hati bisa hampir melakukan hubungan seksual. Namun, mengingat kemungkinan si nona di depan adalah wanita yang berpotensi menularkan penyakit, maka, si Kun-kun sendiri bisa jadi terkena dampaknya. Mari kita bersabar dulu. Nanti malam, kita pulang dan nonton beberapa film untuk menghargaimu. Sebenarnya,
Saya tidak berniat untuk memperhatikan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Ingin mencoba seberapa sulit membangun kedekatan dengan orang asing. Aku berhenti sejenak dan bertanya pada kakak JK di depanku. Nona, usahanya lancar, ya. Si Nona terkejut mendengar kata-kataku. Lancar sih apa? Saya belum buka hari ini. Baiklah. Ketika kakak perempuan melihat wajahku yang tampan dan cerah, dia langsung merasa suka. Pemuda ini terlihat sangat tampan. Saya ingin memberinya diskon. Ambil inisiatif untuk memulai percakapan dan memenangkan hati pejalan kaki keintimannya adalah +3. Keintiman saat ini adalah 3 poin dan Anda akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 30.000 yuan. Melihat petunjuk itu membuat saya senang. Saya kaget. Ini benar-benar berhasil. Nyaman rasanya. Kakak perempuan itu menggoyangkan pinggang rampingnya dan datang ke depan saya. Dia mengangkat dua bagian tubuhnya yang cukup baik. Jadi lebih menonjol. Dengan suara menggoda yang genit dia berkata, "Kakak laki-laki, kakak perempuan, saya baru datang bekerja di sini hari ini. Selama kamu mau masuk dan duduk sambil mengobrol dengan kakak perempuan, saya akan jadi pacarmu ke depannya." Kakak perempuan itu menggigit bibirnya. Satu tangannya siap untuk merangkul saya dengan sangat menggoda. Penampilanmu yang tampan membuat orang yang lewat merasa gelisah. Keintiman +3. Total keintiman saat ini adalah 6 poin. Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 30.000 yuan. Wah, luar biasa. Mendapatkan keuntungan 30.000 dengan marah. Terima kasih, ibuku. Saya mundur beberapa langkah dan menjauh sedikit dari kakak perempuan. Meskipun kamu mencucinya dengan alkohol dan disinfektan, mencucinya dengan sikat stainless steel, saya juga tidak berani makan. Kakak perempuan, apakah kamu baru datang bekerja di sini hari ini? Saya sudah melihatmu di sini bulan lalu. Saat itu kamu juga ingin jadi pacar dari dua kakak laki-laki lainnya. Hubunganmu dengan dua pemuda itu begitu cepat berakhir. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ekspresi wajah si kakak jelas berubah. Anda mengungkap kebohongan orang yang lewat dia tidak puas. Keintiman -2 total keintiman saat ini 4 poin, tidak ada hadiah. Saya terkejut, ternyata tingkat keintiman bisa menurun. Untungnya tidak mengurangi hadiah yang sudah didapat. Sepertinya kedepannya harus hati-hati dengan gula. Jika perasaan suka yang susah payah ditingkatkan itu hilang, akan sia-sia. Itu akan merugikan. Kakak perempuan itu menyembunyikannya dengan baik. Masih berbicara dengan nada manja. Kakak Xiao Liang, orang yang kamu lihat terakhir kali bukanlah aku. Itu adalah saudara kembar perempuanku. Kakak laki-laki, anginnya kencang di luar. Masuklah dan duduklah. Kakak akan membuatkanmu secangkir teh. Aku tidak berniat untuk terlalu dekat dengan kakak ini. Terlalu banyak menaikkan tingkat keintiman di tubuhnya. Meskipun bisa sampai 80, lalu bagaimana? Aku tidak berniat untuk menjalin hubungan intim. Itu hanya membuang-buang waktu, bukan? Aku mengulurkan tangan dan membalikkan kedua saku celanaku. Bersih seperti beberapa kakak perempuan yang lain. Bahkan tidak ada satu helai rambut pun. Kakak perempuan, Anda lihat, saya tidak punya uang sepeser pun di saku saya. Kita bisa masturbasi, kan? Kakak perempuan itu hampir marah dengan ekspresi wajahnya. Kakak perempuan, ini tidak baik. Bahkan tidak memberi kesempatan untuk masturbasi. Lalu kamu pacaran dengan cewek yang tidak ada artinya. Kakak Xiao Liang, membicarakan uang itu sangat biasa. Hari ini saya memiliki takdir denganmu. Hanya ingin berbicara tentang perasaan. Mari kita bicara tentang kehidupan. Berbicara tentang hubungan yang menarik. Hidup yang seperti apa? Mengatakan tentang masturbasi dengan cara yang begitu segar juga hebat. Hanya berdasarkan kemampuan berbicara ini. Tidak menjadi penyiar di Douyin benar-benar membuang bakat. Jiang masih ada urusan. Nanti hari lain datang lagi. Selamat tinggal. Tanpa menghiraukan usaha kakak perempuan untuk menahan. Saya langsung pergi dengan cepat. Perut saya sudah lapar. Makan adalah yang utama. Kenali saja. Sangat menyedihkan. Perilaku Anda membuat pejalan kaki menjadi sangat marah. Keintiman 10.000 total keintiman saat ini -9.998 poin. Haha. 10.000 poin. Ini benar-benar konyol, mengetuk pintu dengan cara yang sangat konyol. Dari kakak perempuan itu saya sudah masturbasi sebanyak 60.000. Ini tidak merugikan. Sampai di restoran kecil yang sering saya kunjungi. Saya memesan semangkuk mie merah kaldu.
Minta kepada pemilik untuk menambahkan 2 butir telur. Kita sudah memiliki uang. Telur tidak akan pernah kurang. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda berpakaian gaun panjang biru muda. Dengan tubuh ramping. Seorang wanita muda yang cantik dan baik hati. Dia membawa semangkuk mie merah kaldu yang panas dan meletakkannya di depan saya. Kakak, ini mie merah yang kamu pesan. Silakan nikmati. Wanita itu berbicara sambil tersenyum. 2 lesung pipit di pipinya sangat menggemaskan. Mata saya berbinar. Usianya seharusnya tidak jauh berbeda dengan saya. Meskipun tidak memiliki pesona dewasa seperti Shen Ruyan. Namun ada rasa lugu dari adik tetangga. Ini benar-benar sesuai dengan selera saya. Haruskah saya mengenalnya lebih dekat? Kebetulan saat itu, wanita yang masuk ke toko melirik saya. Tatapan kita bertemu. Gadis itu tersenyum malu kepada saya. Hatiku meleleh. Setelah makan, saya bersenandung sambil berjalan ke arah kompleks perumahan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang gadis kecil di depan. Mama, saya tidak mau pergi lagi. Aku mau dipeluk. Peluk. Diiringi dengan suara tangisan gadis kecil dan suara teguran seorang wanita. Jiang Xiaoru, jangan berlebihan. Setelah keluar dari supermarket, Mama terus memelukmu. Sudah memelukmu sejauh ini, Mama jadi capek. Sekarang tidak bisa dipeluk lagi, tidak bisa berjalan sendiri. Mendengarkan suara tangisan gadis kecil dan suara teguran wanita. Aku mengernyitkan dahi. Suara ini agak familiar. Sepertinya, mengikuti arah suara, kulihat. Sebuah sosok yang familiar muncul di pandanganku. Itu kan Shen Ruyan dan putrinya Jiang Xiaoru. Betapa kebetulan, kita bertemu di sini. Melihat ibu dan anak yang terpaku di tempat, aku mendekat. Saat itu, Shen Ruyan melihat Jiang Xiaoru yang terus-menerus berlutut di tanah. Tangisan Jiang Xiaoru membuatnya pusing. Sudah dipukul juga. Namun sudah tidak bisa dipeluk lagi. Tidak bisa terus-menerus terhenti di sini, kan? Jadi hanya bisa jongkok di tanah dan berbicara lembut untuk menenangkan putrinya. Xiaoru yang baik. Dengarkan ibu, iya. Jika kamu pulang sendiri, ibu mengizinkanmu menonton Bear on the Run selama setengah jam, bagaimana? Jiang Xiaoru tampaknya sudah bertekad untuk meminta Shen Ruyan memeluknya. Dia menggelengkan kepala dan mengulurkan tangannya menghapus air mata. Aku tidak mau menonton beruang besar. Saya ingin berpelukan. Aku mau dipeluk oleh ibu. Melihat putrinya sedikit nakal hari ini, Shen Ruyan merasa sangat lelah. Begitu memikirkan tentang begadang selama 2 tahun ini. Kesedihan merawat anak yang tak ada yang mendengar. Di dalam hati juga merasa sangat tertekan. Dosa apa yang telah aku lakukan di kehidupan sebelumnya? Aku benar-benar. Saat Shen Ruyan merasa tertekan di dalam hati. Saat perasaan tak berdaya muncul dari dalam hati. Suara datang dari belakang. Kakak Ruyan, apa yang telah terjadi? Shen Ruyan mengernyitkan alisnya setelah mendengar suara itu. Suara ini terdengar seperti suara Jiang Hao. Ketika dia menoleh, dia melihat aku yang sedang berjalan ke arah sini. Dia merasa senang di dalam hati dan bertanya dengan penasaran. Xiao Chang, kenapa kamu di sini? Saat ini, Shen Ruyan tidak mengenakan kipau yang sebelumnya. Dia mengenakan gaun kecil berkerah V yang berbahan kerut. Ini mengubah penampilannya yang sebelumnya menggoda menjadi lebih segar. Kini dia terlihat seperti gadis muda yang cerah dan penuh energi. Harus diakui, Shen Ruyan memang lahir sebagai model pakaian. Seluruh jenis pakaian yang dipakainya tidak hanya bisa menampilkan bentuk tubuhnya yang indah dan penuh. Dia juga bisa menunjukkan berbagai karakter wanita yang berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Aku baru saja selesai makan di luar. Bukankah aku sedang bersiap-siap untuk kembali ke komplek? Kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Setelah mengatakan itu, aku pun berjongkok di depan Jiang Xiaoru. Menghapus air mata di wajahnya yang merona. Bertanya dengan penuh perhatian. Xiaoru yang baik. Jangan menangis. Jangan menangis. Bilang pada paman. Siapa yang mengganggumu? Jiang Xiaoru mengikuti nama ayahnya. Saudaraku sekali mendengar namanya. Saat itu masih berpikir betapa gadis kecil ini bisa memiliki nama yang sama denganku. Sebelumnya, aku sudah beberapa kali bermain pasir dengan Jiang Xiaoru di kompleks. Jadi kami saling mengenal. Jiang Xiaoru menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu melihat Shen Ruyan di sampingnya. Dengan suara penuh kesedihan dia bergumam. Paman,
Ibu tidak memelukku. Ibu menggangguku. Wuwu. Melihat Jiang Xiaoru mengadukan, Shen Ruyan menjadi tidak senang. Mendengus pura-pura marah. Jiang Xiaoyao, sekarang kamu masih tahu bagaimana mengadu, kan? Setelah keluar dari supermarket, ibu terus memelukmu. Burung ini sudah masuk ke perumahan. Ibu sudah tidak bisa menggendong lagi, jadi dia membiarkanmu turun dan berjalan sendiri. Kamu masih menyalahkan ibu? Setelah mendengar kata-kata Shen Ruyan, aku langsung tahu apa yang terjadi. Kakak Ruyan, jangan marah. Anak-anak memang seperti itu. Mereka semua suka digendong oleh ibu. Ucapanku ini mendapat respons dari Shen Ruyan. Anak perempuan yang dibesarkan sendiri dengan susah payah. Memang terasa lelah. Tapi perasaan setiap hari digendong dan dipanggil ibu itu memang sangat bahagia dan manis. Sedikit lelah pun sepadan. Pendapat Anda diakui oleh Shen Ruyan keintiman plus 5. Total keintiman saat ini adalah 36 poin. Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100.000 yuan. Saat ini, aku duduk sangat dekat dengan Shen Ruyan. Bau parfumnya dan aroma feminin membuatku sedikit terpengaruh. Ditambah dia mengenakan gaun fenek. Saat dia berjongkok, leher gaunnya sedikit longgar. Pemandangan rendah di dalamnya ada di depan mata. Itu benar-benar asli dan sangat nyata. Saya tidak berani melihatnya lebih dekat. Tingkat keintiman bisa berkurang. Jika sampai membuat Shen Ruyan tidak senang. Sekali melihat seperti ini, tingkat keintiman bisa hilang dan itu akan merugikan. Setelah saatnya tiba, saya harus melihatnya perlahan dan hati-hati. Tidak hanya harus melihat, tapi juga harus menghisap beberapa kali dengan kuat. Jadi saya segera menarik kembali pandangan saya. Ruyan, jangan khawatir. Anak kecil mana ada yang tidak nakal. Lihat betapa lucunya Xiaoru. Biarkan saya membawanya untukmu. Aku mencubit pipi Jiang Xiaoru yang gemuk dan berkata. Shen Ruyan hanya bisa mengangguk setuju. Di jalan, saya menggendong Xiaoru dan berjalan di depan. Shen Ruyan berjalan di belakang kami berdua. Di bawah sinar lampu neon, bayangan ketiga orang saling menyatu, membentuk sebuah pemandangan yang sangat hangat dan intim. Shen Ruyan melihat Xiaoru yang duduk di pelukan saya dengan senyum ceria. Dia teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh salah satu saudarinya. Jika seorang gadis tidak memiliki ayah yang menemani di masa kecilnya tidak akan lengkap. Dibutuhkan seumur hidup untuk mengbu kekurangan ini. Memikirkan kalimat ini, tatapan Shen Ruyan ke arahku menjadi lebih bermakna. Pikiranku melayang jauh. Jiang Hao memang sangat baik. Dalam segala hal, dia berada dalam batas idealku. Tapi dia bagaimanapun juga masih seorang lulusan SMA yang belum masuk perguruan tinggi. Benar, iya. Kepedulian Anda pada Jiang Xiaoru biarkan Mu Qianqian memiliki ide yang berbeda tentang Mu keintiman plus 4. Total keintiman saat ini 4. Melihat petunjuk. Aku mengangkat alis. Pemikiran yang berbeda. Jangan-jangan dia ingin memanfaatkan tubuhku. Kakak, cepat datang. Aku bisa kapan saja. Jangan sayang-sayang padaku. Ketiga orang itu berjalan dengan tertawa menuju komplek. Suasana yang harmonis dan hangat. Saat itu, seorang nenek yang lewat di samping. Mengenali Shen Ruyan. Bukankah ini Jiang Xiaoru dan ibunya Shen Ruyan? Siapa pemuda-muda yang ada di sampingnya ini? Tiga orang ini ternyata sangat akrab. Pemuda ini bukan pacar baru Shen Ruyan, kan? Nenek itu mengedipkan matanya dengan cepat. Hati yang gatal untuk bergosipnya seketika menyala. Dia berjalan cepat dan menghadang di depan Shen Ruyan. Sebuah senyuman yang penuh makna. Ibu Xiaoru, apakah kamu baru pulang dari berbelanja? Shen Ruyan melihat tiba-tiba munculnya nenek di depannya dan terdiam sejenak. Segera mengenali identitasnya. Mengulas senyum tipis. Ternyata itu adalah Nenek Chen. Saya baru saja pulang dari berbelanja bersama Xiaoru. Apakah kamu mau keluar? Nenek Chen mengangguk sambil menunjuk ke arah saya. Dengan ekspresi penuh selera bertanya kepada Shen Ruyan. Ibu Xiaoru, ini pacar baru kamu? Dia terlihat cukup muda dan tampan. Shen Ruyan sebenarnya ingin mengatakan sesuatu. Seandainya dia adalah pacar saya, itu akan sangat baik. Saya, baik dari penampilan maupun sifat, adalah tipe yang disukainya. Yang terpenting adalah bisa bergaul dengan putri saya. Jika saya benar-benar bisa berada di samping putri saya, masa kecil putri saya tidak akan meninggalkan penyesalan karena tidak ada ayah. Hanya saja,
Sayang sekali. Saya tentu mendengar kata-kata Nyonya Chen. Saat ini saya sedang berinteraksi dengan Jiang Xiaoru dan tidak menghiraukan. Sama sekali tidak perlu. Sekedar ingin melihat sikap Shen Ruyan terhadap saya. Juga untuk memahami arah strategi selanjutnya. Shen Ruyan melihat saya tidak bersuara menentang. Di dalam hati ada sedikit perasaan gembira. Karena dia tidak menentang. Apakah ini berarti persetujuan? Meskipun Shen Ruyan berpikir demikian di dalam hatinya. Tapi dia juga tidak bisa memastikan pemikiran saya yang sebenarnya. Jika tidak sengaja menjadi salah, itu tidak baik. Dia tersenyum lembut dan memberitahu Nyonya Chen di depannya. Nenek Nai Chen, ini adalah adik laki-laki saya. Jawaban Shen Ruyan sangat tidak jelas. Sel Aniwai tidak menjelaskan. Apakah ini adik kandung atau adik tiruan? Itu tergantung pada apa yang dipikirkan Nyonya Chen. Mendengar kata-kata Shen Ruyan ini, saya menoleh dan melihat senyumnya yang bermakna. Dia berbohong tanpa rasa malu sama sekali. Melihat senyumku ini, Shen Ruyan terlihat sedikit canggung. Seketika wajahnya memerah dan matanya menghindar. Dia buru-buru berkata kepada Chen Laodai, Nenek Chen, kami masih ada urusan, jadi kami pergi dulu. Kamu duluan. Shen Ruyan mendorong lenganku dan berkata dengan suara pelan. Cepatlah. Ayo cepat pergi. Saya membawa Jiang Xiaoru dan melangkah maju. Chen Laodai melihat Shen Ruyan akan pergi. Dia tampaknya teringat sesuatu dan segera mengejar. Ibu Xiaoru, masih ingat tentang yang saya sebutkan sebelumnya. Tentang pemuda yang bekerja di dalam sistem. Pemuda itu memiliki syarat yang cukup baik di segala aspek. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Mendengar kata-kata Nenek Chen ini, ekspresi wajah Shen Ruyan nampak kurang baik. Dengan nada yang tidak senang, dia memberitahu Nenek Chen. Nenek Chen, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan Xiaoru dengan baik. Aku tidak akan pergi kencan buta. Urusan pribadiku tidak perlu kau khawatirkan. Begitu Shen Ruyan selesai berbicara, Jiang Xiaoru yang duduk di pangkuanku dengan suara manja, mengatakan kepada Nenek Chen. Nenek Chen, kau sangat jahat. Aku tidak mau mama pergi kencan buta. Cepat pergi dari sini. Paman Xiao Hao. Dia memelukku erat dengan kedua tangannya yang kecil. Dengan kepala yang ceria, dia berkata, melihat Shen Ruyan yang semakin menjauh. Bersama aku dan Jiang Xiaoru, bertiga. Chen Laoda yang berdiri diam mendengus dari hidungnya. HMPH, kenapa berpura-pura sok suci? Seorang janda yang membawa anak. Dengan sedikit uang kotor, ekornya jadi tinggi. Benarkah dia menganggap dirinya angsa cantik? Siapa yang peduli? Setelah berjalan sejenak, aku bertanya kepada Shen Ruyan. Kak Ruyan, kamu baru-baru ini sedang berkencan. Shen Ruyan juga tidak menyangka aku akan bertanya pertanyaan ini. Dia baru saja ingin menjawab tidak. Tapi tatapannya beralih, melihatku dan tersenyum tipis. Kamu ini cemburu? Ya, cemburu. Kalau bicara soal cemburu, memang ada sedikit. Seperti Shen Ruyan yang kaya, cantik, dan tubuh yang sempurna dengan perut ramping yang luar biasa. Aku pasti ingin menjadikannya wanita milikku. Dengan begitu aku bisa berdiri tegak. Bukankah itu indah? Ini tidak boleh menjadi murah untuk pria lain, bukan? Saat ini, tingkat kedekatanku dengan Shen Ruyan baru 40. Masih agak rendah. Jika saat ini aku tiba-tiba menunjukkan sikapku. Jika itu menyebabkan dia tidak suka. Bisa menyebabkan tingkat kedekatan anjlok, itu akan menjadi masalah. Tapi, dari kalimat Shen Ruyan ini, aku juga menangkap sedikit makna. Jika dia hanya menganggapku sebagai teman biasa, dia tidak akan menjawab seperti ini. Karena kata-kata ini memiliki arti yang sedikit ambigu. Karena dia menjawab seperti itu berarti ada harapan untuk ini. Dan saya tidak langsung menjawab pertanyaan Shen Ruyan. Pada saat ini, baik menjawab ya atau tidak, akan kehilangan kendali. Oleh karena itu, saya malah bertanya kepada Jiang Xiaoru yang ada dalam pelukan saya. Xiaoru, apakah kamu suka bermain dengan paman? Jiang Xiaoru mengangguk tanpa ragu. Nanti setiap hari harus bermain dengan paman Xiao Hao. Setelah Jiang Xiaoru selesai berbicara, dia menoleh melihat Shen Ruyan. Ibu, di rumah kita ada begitu banyak ruang kosong. Biarkan paman Xiao Hao tinggal di rumah kita saja. Jadi saya bisa bermain dengan paman Xiao Hao setiap hari. Pindah tinggal di rumah Shen Ruyan. Saya tetap sangat senang.
Tapi saat ini jelas tidak realistis. Namun, dukungan hebat Jiang Xiaoru sangat mengesankan. Wah, bagus juga. Gadis kecil ini adalah rekan yang baik. Jempol. Yang ganda. Shen Ruyan terhibur oleh perkataan Jiang Xiaoru. Xiaolu, Paman Xiao Hao kamu punya tempat tinggal sendiri. Dia tidak tinggal di rumah kita. Lagi pula, kamu membiarkan Paman Xiao Hao tinggal di rumah kita. Tidak takut dia akan mengganggu kita berdua. Kata-kata Shen Ruyan terlihat seperti ditujukan kepada Jiang Xiaoru. Sebenarnya, itu ditujukan untukku. Jiang Xiaoru tidak mengerti banyak, dia menggerutu dengan mulut kecilnya. Mama tidak takut. Paman kecil yang menyebalkan itu baik sekali. Dia tidak akan mengganggu kita. Dia akan melindungi aku dan Mama dengan baik. Dia menundukkan kepalanya dan mendekat ke telingaku untuk bertanya. Paman kecil yang menyebalkan. Kamu tidak akan mengganggu aku dan Mama, kan? Kamu akan melindungi kami, kan? Melihat mata besar Jiang Xiaoru yang berkilau. Dan wajahnya yang gemuk dan lucu. Hatiku benar-benar meleleh. Ungkapan bahwa pria itu budak putri tidak salah sama sekali. Dengan ada si baju hangat kecil yang lucu di samping. Rasanya sangat bahagia. Mencubit pipi cabi Jiang Xiaoru. Saya berkata dengan serius. Xiaoru, tenanglah. Paman Xiao Chou pasti akan menjaga kamu dan ibu dengan baik di masa depan. Kalimat, tidak akan membiarkan orang mengganggu kalian. Mari biarkan Xiaoru tumbuh dengan bahagia. Pandangan anak-anak sangat sederhana. Siapa yang baik padanya, dia akan dekat dengan orang itu. Setelah mendengar kata-kataku, Jiang Xiaoru mengangguk dengan antusias. Baik, Paman Xiao Hao adalah yang terbaik. Pandangan anak-anak memang sangat polos, ya. Meskipun Shen Ruyan tidak mendapat jawaban langsung dariku. Tapi melihat saat ini aku dan Jiang Xiaoru sangat dekat. Hati yang manis dan hangat. Kalimat yang saya katakan barusan. Pasti akan menjaga kamu dan ibu dengan baik. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasmu. Membuat Shen Ruyan merasakan kembali rasa damai yang sudah lama hilang. Jangan lihat dia kaya. Dia tidak pernah khawatir tentang kehidupan. Tapi selama bertahun-tahun ini hidup sendirian membesarkan anak. Tidak ada laki-laki di sekitar. Selalu saja bertemu dengan orang-orang aneh yang mengganggu. Terkadang juga sangat merasa putus asa. Setiap kali seperti ini, dia ingin mencari seorang pria untuk dijadikan sandaran. Melindungi dirinya dari angin dan hujan. Dengan kondisi Shen Ruyan, mencari seorang pria sangatlah mudah. Tapi dia memiliki standar yang cukup tinggi untuk pasangan hidupnya. Jika tidak sesuai dengan seleranya, dia bahkan tidak akan meliriknya. Itulah alasan dia masih lajang sampai sekarang. Sampai dia bertemu denganku, dia memang merasakan ketertarikan. Mungkin ini adalah takdir keempat. Semoga takdir ini memiliki akhir yang indah. Cintamu pada Jiang Xiaoru biarkan kebaikan Shen Ruyan terhadap Anda meningkat pesat. Keintiman plus 6. Keintiman saat ini berjumlah 46 poin dan Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 300.000 yuan. Melihat pemberitahuan yang tiba-tiba muncul, saya menemukan dunia baru. Sebelumnya, aku hanya memikirkan bagaimana mendekatkan hubungan dengan Shen Ruyan. Justru mengabaikan aspek Jiang Xiaomai ini. Selama bisa membuat Jiang Xiaoru bahagia, mendapatkan pengakuan dari Shen Ruyan juga akan meningkatkan ketertarikan. Ini adalah strategi ganda untuk mendapatkan 2 kali lipat ketertarikan. Jika melanjutkan dengan kecepatan ini, membantu Shen Ruyan menjalin hubungan intim tepat waktu. Harusnya bisa lebih cepat. Hidup ini semakin menjanjikan. Beberapa menit kemudian, ketiga dari kami kembali ke rumah Shen Ruyan. Shen Ruyan lebih dulu membukakan pintu. Sambil memandang Jiang Xiaoru yang duduk di bahu Jiang. Kecil, imut, Paman Hao kecil sudah menggendongmu sepanjang jalan, cepat turun. Jangan membuat Paman kelelahan. Jiang Xiaoru turun dari pelukanku. Dengan puas hati, setelah dibantu Shen Ruyan ganti sepatu. Dia langsung berlari ke dalam rumah bermain-mainan. Shen Ruyan mengambil sepasang dari lemari sepatu. Sepatu pria diletakkan di depanku. Panjang kecil. Hari ini terima kasih karena kamu membawa Xiaoru pulang. Pasti kamu sudah sangat lelah. Ayo masuk dan duduklah. Minum air dan istirahat sejenak. Mungkin takut aku curiga, dia menambahkan. Ini sepatu ayahku. Tidak tahu apakah kamu bisa memakainya. Aku bertanya kepada Shen Ruyan dengan senyuman di wajahku. Benar-benar membuatku ingin masuk duduk.
Shen Ruyan menggeleng. Ada apa? Apa kamu takut aku mengurungmu di dalam rumah dan memakanmu? Begitu mendengar ini, aku tertawa. Kamu ingin makan apa? Aku akan segera mencuci bersih. Akan kukirim langsung ke mulutmu. Pasti tidak akan melawan. Sebagai orang yang berpengalaman, Shen Ruyan tentu saja mendengar maksud di balik kata-kataku. Dia mengangkat tinjunya dan dengan lembut mengetuk bahuku. Kecil, berani sekali menggoda kakakmu. Aku pasti akan membereskanmu suatu saat. Merasakan aroma tubuh wanita yang menggoda. Aku tersenyum nakal. Kakak, tidak perlu menunggu, sekarang saja sudah cukup. Bagaimana kamu ingin dibereskan? Beritahu aku caranya. Aku pasti setuju. Kata-kata yang sedikit ambigu membuat kebaikan Shen Ruyan terhadap Anda meningkat. Keintiman +2. Keintiman saat ini berjumlah 48 poin dan Anda mendapatkan uang tunai 40.000 yuan. Kecil. Aku dan Shen Ruyan bercanda beberapa kalimat dan kemudian masuk ke ruang tamu. Melihat sekeliling. Rumah Shen Ruyan tidak terlalu mewah. Tapi sangat hangat. Rumahnya bersih dan rapi. Sekali lihat, dia jelas adalah wanita yang baik untuk di rumah. Di ruang tamu, ada banyak mainan anak-anak. Jiang Xiaoru sedang bermain balok. Dia bermain sambil berbicara sendiri. Aku mau membuat tumpukan Ultraman. Aku juga mau membuat tumpukan boneka Barbie. Pandangan berpindah. Aku memperhatikan pakaian yang dijemur di balkon luar. Karena ini musim panas. Pakaian-pakaian itu sangat sejuk. Tali bahu kecil yang sejuk, baju ungu kecil, celana renda, dan sepatu hitam. Berbagai pakaian ketat yang seksi membuatku terpesona. Transparan dan berongga. Kupu-kupu kecil dari Renda Sutra. TSK. Sungguh, ini sangat seksi. Ternyata perutnya buatan sangat menggoda. Benar-benar tidak bisa menahan. Suara langkah ringan datang dari dapur. Aku cepat-cepat mengalihkan pandanganku. Ini akan sangat memalukan jika Shen Ruyan melihatnya. Aku, Jiang, adalah pria yang terhormat. Bagaimana mungkin saya melihat dengan salah? Itu adalah hal-hal seksi yang datang sendiri ke depan mata saya. Saat itu, Shen Ruyan membawa secangkir air hangat. Dia keluar dari dapur. Saya menyadari bahwa gaya rambutnya berubah. Tadi dia memiliki rambut panjang menjuntai. Sekarang dia mengikatnya dengan penjepit rambut. Ada sedikit kesan wanita yang anggun. Ayo minum sedikit air. Shen Ruyan berjalan ke arah saya sambil membawa cangkir. Saat dia berada beberapa langkah dari saya, dia tidak sengaja menginjak sebuah mobil mainan kecil. Akibatnya, kakinya tergelincir. Dengan suara, tubuhnya tidak terkontrol terjatuh ke arah saya. Saya segera berdiri untuk membantu Shen Ruyan. Kakak Ruyan. Namun, saya masih terlambat satu langkah. Cangkir air di tangan Shen Ruyan terciprat ke depan. Secangkir air panas tepat terciprat di perut saya. Air panas mengalir di bawah pakaian. Mengalir penuh di daging saya. Sensasi panas yang tiba-tiba membuat saya tidak bisa menahan getaran. Ini benar-benar seperti ayam jatuh ke dalam air. Untungnya bukan air mendidih. Kalau ini air mendidih, bulu ayam akan terbakar habis. Aku belum sempat mengocok air di celanaku. Shen Ruyan yang agak goyah menabrak ke arahku. Keduanya langsung bertabrakan dengan erat. Tanpa sadar, aku memeluk Shen Ruyan dengan kedua tanganku. Akibatnya, karena keseimbangan yang goyah, keduanya jatuh ke sofa di belakang. Untungnya sofa cukup elastis. Tubuh keduanya memantul setelah jatuh, memudarkan cukup banyak tenaga. Aku yang terjepit di bawah tidak mengalami luka. Untungnya jatuh di atas sofa. Jika jatuh langsung ke lantai ini, hari ini pasti akan berakhir buruk. Namun saat ini, perasaanku masih cukup baik. Sang cantik di pelukanku menempel padaku. Bagian tubuh yang padat dan elastis. Pinggang ramping itu sangat halus. Rasanya sangat menyenangkan. Aroma wanita yang terhirup semakin membuatku terpesona. Sebuah hawa panas menyengat datang menghampiri. Dalam hati saya merasa tidak beres. Saya sudah membuat masalah. Kun-kun ternyata sudah mulai bergerak. Saya berusaha untuk menekan kun-kun yang mulai terangkat. Namun, benda ini semakin sulit untuk dikendalikan. Semakin Anda ingin mengendalikannya, semakin sulit untuk dikendalikan. Dan kemudian, ada wanita cantik yang menggoda. Siapa yang bisa mengendalikan ini? Lagi pula, saya sekarang tidak bisa mengendalikan diri. Jangan begitu, kun-kun, saudaraku.
Saat seperti ini harus tetap tenang. Turunlah. Jika ini terus berlanjut, harus lebih berhati-hati. Saya bahkan tidak berani bergerak sekarang. Tubuh keduanya membentuk garis berlekuk paralel. Dengan rasanya tidak nyaman. Saudara-saudara, Shen Ruyan yang saya peluk sebenarnya sudah kembali sadar dari keadaan panik itu. Dia sebenarnya ingin segera bangkit pergi. Namun, pelukan saya membawanya ketenangan. Dan rasa puas membuatnya sangat terpesona. Perasaan ini sudah lama tidak dia miliki. Setiap kali malam yang sunyi dan sepi membuatnya sulit tidur. Shen Ruyan juga ingin bersandar pada dada Kreposti Ankuan untuk tidur. Dan bermimpi indah sekali lagi. Tetapi selama bertahun-tahun ini, itu telah menjadi sesuatu yang mewah. Hari ini akhirnya merasakan perasaan ini. Dia tidak ingin kehilangan dengan begitu cepat. Shen Ruyan mengerahkan mata sedikit tertutup. Dia mendekat erat di pelukanku. Secara naluriah, dia mengkau sedikit lebih dekat. Ingin merasakan lebih banyak dari perasaan yang sudah lama hilang ini. Perasaan ini sangat baik. Masih enggan untuk pergi. Hanya ingin terus bersandar. Seiring berjalannya waktu, bau maskulin yang kuat datang dariku. Membuat Shen Ruyan juga merasakan dorongan panas. Matanya bingung dan napasnya cepat. Rona merah menyelimuti wajahnya yang cantik. Justru saat Shen Ruyan hampir terlarut, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang terangkat. Dan semakin ganas. Apa ini? Kenapa ini menekan aku? Shen Ruyan bergumam dalam hati. Detik berikutnya, dia tiba-tiba terkejut. Kepalanya seketika menjadi jernih. Sebagai seseorang yang berpengalaman, dia tentu tahu itu apa. Anak kecil ini. Ternyata, Shen Ruyan menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia segera mengangkat kepalanya. Dengan wajah merah, dia melihatku di bawah. Dia bertanya dengan penuh perhatian. Apa kamu baik-baik saja? Shen Ruyan tidak mengangkat kepala saat bicara, itu masih baik. Begitu dia mengangkat kepalanya, wajahnya yang cantik dengan rona merah itu muncul di depanku dengan jarak dekat. Bibir merahnya terbuka sedikit. Wajahnya seperti bunga persik. Sungguh memikat sekali. Sangat menggoda hati. Tidak bisa mengendalikan diri lagi. Sudah hampir meledak. Tidak bisa ditahan lagi. Tangan yang awalnya berada di pinggang Shen Ruyan akan mencari tempat yang seharusnya. Shen Ruyan merasakan panas dan gerak tanganku. Perasaan yang sudah lama hilang menyebar ke setiap sel tubuh dari kulit. Saat ini, dia yang awalnya sadar juga terhenti pikirannya. Secara tepatnya, adalah reaksi naluriah tubuh yang membuatnya ingin menemukan lebih banyak kebahagiaan. Menatap wajah tampan di depanku. Kepala Shen Ruyan perlahan turun. Yang tidak mereka sadari adalah Jiang Xiaoru yang sedang bermain balok susun di samping. Sedang melihat kami di sofa, dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dengan suara pelan dia bergumam. Mama dan paman kecil sedang melakukan apa? Mungkin dia teringat pada adegan dari sebuah film kartun. Mata besarnya yang cerah tiba-tiba bersinar. Apakah mama dan paman kecil sedang bermain permainan balok susun? Pasti seperti itu. Aku juga ingin bermain. Hehe. Jiang Xiaoru melempar balok susun yang dipegangnya dan berlari menuju mereka. Sambil berlari dia berteriak, "Mama, paman kecil, saya juga ingin menumpuk balok. Saya sudah tiba." Jeritan Jiang Xiaoru ini. Biarkan saya dan Shen Ruyan merasakan getaran yang sama. Seketika kami terbangun. Pada saat itu, jarak antara pipi kami hanya beberapa sentimeter. Hanya sedikit lagi untuk menyatu dengan sempurna. Shen Ruyan yang sudah sadar segera berdiri dan ingin pergi. Namun, dia belum sempat bergerak. Jiang Xiaoru yang melompat ke sofa dengan cepat, menekan tubuh Shen Ruyan. Shen Ruyan yang tidak siap seketika, tertekan oleh gaya inersia ini. Akhirnya kami dapat berdekatan dengan sempurna. Cium. Sekarang saya hanya merasakan satu hal. Sangat menyenangkan. Sangat mengasyikkan. Benar-benar pengalaman yang sangat lancar dan memuaskan. Sedot. Shen Ruyan bahkan tidak memimpikannya. Bahwa dia akan bersentuhan dekat dengan saya dengan cara seperti ini. Dan itu juga karena bantuan putrinya. Ini benar-benar putri yang baik. Ding. Tindakan intim ini membuat ketertarikan Shen Ruyan terhadapmu meningkat. Tingkat kedekatan 3. Total tingkat kedekatan saat ini 51 poin. Anda mendapatkan hadiah uang tunai 120.000 yuan.
Merasakan manisnya bibir yang saling bertautan, Shen Ruyan tidak langsung menjauh. Aku punya ide yang berbeda dalam pikiranku. Sudah bertahun-tahun saya tidak merasakan perasaan ini. Hari ini, saya akan memanjakan diri sekali. Hanya sekali ini. Shen Ruyan meyakinkan dirinya sendiri di dalam hati. Setelah melepaskan, Shen Ruyan malah dengan sengaja membuka gigi saya. His! Dari Shen Ruyan yang penuh gairah. Hatiku bergetar. Jika demikian, maka saya tidak akan malu-malu. Meskipun saya di kehidupan ini masih pemula. Tetapi di kehidupan sebelumnya saya sudah berpengalaman. Kemampuan ini masih ada. Maka saya juga merespons Shen Ruyan dengan aktif. Saudara-saudara, dalam tanggapanku, Shen Ruyan juga terus merespons. Saya sangat menikmati. Namun, tindakan intim meningkatkan ketertarikan Shen Ruyan terhadapmu. Tingkat kedekatan 2. Total tingkat kedekatan saat ini 54 poin. Anda mendapatkan hadiah uang tunai 100.000 yuan. Uang ini, tingkat kedekatan ini, memang benar-benar meningkat dengan cepat. Saat kedua orang dalam keadaan panas, Jiang Xiaoru tiba-tiba mendekatkan kepalanya. Dengan mata berkedip, ia melihat ke arah mereka dan bertanya dengan penasaran. Mama, Paman Xiao Hao, kalian ini sedang melakukan apa? Suara Jiang Xiaoru ini membuat yang tadinya terpesona Shen Ruyan dan aku langsung terbangun. Meskipun kedua orang tidak ingin terpisah dari keadaan yang indah itu. Tapi ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Keduanya segera berpisah. Wajah mereka memerah. Shen Ruyan yang penuh pesona menggoyangkan sehelai rambut panjang yang terjatuh di bahunya. Dengan ekspresi menggoda, ia melirik saya. Segera menarik Jiang Xiaoru ke samping. Kesalahan kecil. Mama baru saja berbicara bisik-bisik dengan Paman Xiao Hao. Kamu pergi main balok susun di samping dulu. Jiang Xiaoru tidak mengerti semua ini. Dia tertawa kecil dan berkata kepada Shen Ruyan. Ibu, aku tidak mau bermain balok susun lagi. Aku akan mencari mainan baru. Setelah itu, dia datang kembali ke sampingku. Dengan misterius dia berkata, Paman kecil Yang Bao, aku akan mencarikanmu mainan yang menyenangkan. Tunggu aku. Jiang Xiaoru berlari cepat masuk ke kamar utama. Tidak tahu dia mencari apa. Aku berdiri dari sofa. Melihat Shen Ruyan yang sangat menggoda di depanku. Kakak Ruyan, yang barusan itu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Meskipun kami sebelumnya sering bertemu dan tidak asing. Tapi ini adalah pertama kalinya kami melakukan tindakan sedekat ini. Agak canggung juga. Dan Shen Ruyan juga merasa sangat canggung saat ini. Begitu dia memikirkan betapa aktifnya dia barusan. Dia juga merasa sangat malu. Dia tidak berani menatapku. Dengan cepat dia mengambil gelas yang terjatuh dan menggerutu. Paman kecil Yang Bao, aku akan mengisinya kembali dengan air untukmu. Setelah mengatakannya, dia berlari cepat ke dapur. Hanya saja cara dia berjalan. Kenapa terlihat aneh ya? Tunggu sebentar. Apakah dia sudah? Sangat menakutkan. Melihat tubuh langsing dan anggun Shen Ruyan, saya secara refleks menjilat bibir saya yang masih menyisakan aroma wangi. Tidak bisa menahan tawa kecil. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga, kan? Meskipun tidak berhasil mendapatkan target, tetapi ini merupakan awal yang baik. Hanya saja, anak kecil Jiang Xiaoru ini memang lucu dan menjengkelkan. Bantuan itu adalah bantuan yang baik. Dia malah menghalangi di saat yang krusial. Kalau tidak, kita sudah bisa mendapatkannya barusan. Sayang sekali. Saat saya memikirkan kesempatan selanjutnya untuk mendapatkan target yang tepat, tiba-tiba merasakan hawa dingin masuk ke dalam celana. Menundukkan kepala. Ternyata air panas yang tadi tumpah di celana sudah mendingin. Seandainya suhu sekarang tidak tinggi, itu benar-benar menjadi penis yang menyusut karena kedinginan. Dingin ini berhasil membuat kun-kun yang bersemangat reda. Sudah mereda. Memang terasa sejuk, tapi perasaan ini sangat tidak nyaman. Aku harus pulang untuk ganti celana. Aku sedang bersiap untuk mencari Shen Ruyan dan memberitahunya bahwa aku akan pulang. Jiang Xiaoru berlari keluar dari kamar. Dua tangan di belakang punggung. Dia berkedip dan berkata padaku, Xiao Hao, paman kecil, tebak mainan baru apa yang saya temukan. Saya juga ingin melihat mainan baru apa yang ditemukan Jiang Xiaoru. Jadi aku penasaran dan bertanya padanya. Maafkan aku, ya.
Tunjukkan kepada paman apa mainan baru yang menyenangkan yang kau temukan. Apakah paman ingin membawamu bermain bersama? Jiang Xiao mengangguk, tarik keluar mainan baru yang dia sebutkan dari belakangnya. Tapi ketika aku melihat mainan baru di tangannya, seketika aku kaget dan tercengang. Astaga, ini adalah mainan Shen Ruyan. Mainan ini. Jiang Xiaoru menggerakkan mainan baru itu di depanku beberapa kali. Dia berkata dengan serius, Paman Xiao Hao, mainan ini pernah saya lihat ibu bermain. Sepertinya sangat menyenangkan. Apakah kamu juga ingin bermain? Melihat ekspresi serius Jiang Xiaoru, saya membuatnya menjadi bingung. Apakah saya bisa bermain dengan ini? Saya memang bisa bermain. Seseorang, tidak ada yang bisa dihubungi. Bagaimana ini? Pada saat yang sama, Shen Ruyan yang sedang menuang air di dapur teringat pada adegan tadi. Kemerahan di pipinya semakin terlihat. Tadi benar-benar memalukan. Mengapa saya begitu aktif? Dia tidak mengira saya adalah wanita yang sembarangan, kan? Apa yang harus dilakukan? Shen Ruyan sementara itu tidak tahu apakah dia perlu menjelaskan padaku. Dia menghela napas dalam-dalam. Dengan perasaan malu dan cemas, dia membawa gelas air keluar. Ayo minum. Jiang Xiaogu, kamu ini nakal sekali. Kenapa semua barang dibawa keluar? Shen Ruyan segera berlari ke kamar tidur. Dengan suara, bang, pintu ditutup. Tinggallah saya yang canggung di tempat dan Jiang Xiaoru yang tak mengerti. Dalam keadaan bingung, Jiang Xiaoru yang bingung bertanya pada saya, Paman Xiao Hao, apa yang terjadi pada ibu? Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Saya hanya bisa mencari alasan untuk menghindar. Untungnya, Jiang Xiaoru tidak bertanya lebih banyak. Masalah ini pun berlalu begitu saja. Setelah kejadian tadi, saya juga tidak bisa tinggal lebih lama. Agar suasana tidak canggung. Ditambah lagi dengan celana yang dingin dan tidak nyaman. Harus kembali untuk mengganti celana. Saya tiba di luar pintu kamar. Setelah ragu sejenak, saya berkata kepada Shen Ruyan di dalam kamar. Kakak Ruyan, saya pergi dulu. Silakan sibuk dahulu. Beberapa detik kemudian, dari dalam kamar terdengar suara Shen Ruyan yang tegang. Baik, tolong tutup pintu saat keluar. Menenangkan Jiang Xiaoru. Saya meninggalkan rumah Shen Ruyan. Memalingkan kepala untuk melihat pintu yang tertutup rapat. Sudut bibir terangkat. Shen Ruyan, aku sudah mengincarmu. Lain kali aku harus berdiri dan menendang. Menendang dengan keras. Saat itu, Shen Ruyan di kamar mendengar suara pintu ditutup. Akhirnya dia bisa menghela napas lega. Setelah dua kejadian tadi, saat ini, wajahnya sudah merah karena malu dan tidak tahu harus bagaimana. Menutup wajahnya dan bergumam. Janda, apa yang terjadi padamu, Shen Ruyan? Dulu kamu tidak seperti ini. Kenapa hari ini tidak bisa mengendalikan diri? Sangat memalukan. Meskipun hari ini terjadi hal itu. Namun, di dalam hatinya tetap terasa manis. Aku sudah begitu berinisiatif. Xiao Chou seharusnya bisa mengerti perasaanku. Semoga dia tidak menolakku. Beri aku kesempatan untuk berkomunikasi lebih mendalam. Hal-hal seperti perasaan, sekali dibuka, sulit untuk ditahan. Seperti Shen Ruyan yang sudah menahan diri selama bertahun-tahun. Ketika emosi di dalam dirinya dilepaskan. Seperti harimau yang menerkam. Sangat menakutkan. Shen Ruyan sangat ingin aku setuju untuk berkencan dengannya sekarang. Menemani dia melewati malam yang kosong. Begitu memikirkan semua ini. Bayangan diriku memenuhi pikiran Shen Ruyan. Api di dalam tubuhnya berkobar tak terkendali. Membuat seluruh tubuhnya terasa panas. Ingin segera melepaskan. Shen Ruyan bersandar di kusen pintu. Menatap langit-langit sambil menghela napas. Aku mungkin sudah sakit. Bahkan sakitnya cukup parah. Ternyata sangat terikat pada seorang pria kecil. Sudah selesai. Shen Ruyan, kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Sambil berpikir, dia menyadari mainan yang masih dipegangnya. Satu tangannya tanpa sadar mengangkat hemrock. Menghirup napas lega, Shen Ruyan terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Diiringi dengan suara Jiang Xiaoru. Ibu, kamu melakukan apa di dalam? Kenapa kamu belum keluar? Suara putrinya memutuskan pikiran Shen Ruyan. Dia segera berkata keluar pintu. Sudah datang, sudah datang. Mama akan segera keluar. Shen Ruyan bersiap-siap untuk membuka pintu. Namun,
dia menyadari bahwa dia masih memegang mainan yang biasa digunakannya. Begitu memikirkan adegan canggung barusan, dia langsung melemparkannya ke tempat sampah. Semua ini karena barang ini membuatku kehilangan muka barusan. Tidak akan pernah menggunakannya lagi. Sangat sulit digunakan sampai-sampai tidak layak untuk digunakan. Aku ingin menggunakan yang asli mulai sekarang. Harus menggunakan yang asli. Mainan ini ternyata cukup elastis. Melompat beberapa kali di dalam tempat sampah. Bahkan melompat keluar dari tempat sampah dan berguling beberapa kali di tanah. Sepertinya masih mengeluarkan suara protes dengan keras. Yang ini terlalu berlebihan. Saat dia menyenangkannya, dia menganggapku sebagai harta berharga. Sekarang tidak digunakan lagi, langsung dibuang. Dulu dia memanggilku kecil manis. Sekarang dalam sekejap sudah berubah menjadi orang. Apakah masih ada keadilan dan hukum di dunia ini? Shen Ruyan melihat situasi itu. Dia segera mencari kantong hitam untuk memasukkan mainan ke dalamnya. Lalu sekali lagi dia membuangnya ke dalam tempat sampah. Untuk mencegah Jiang Xiaoru melihatnya. Dia bahkan mencari beberapa kotak kosmetik untuk menutupinya. Dipadatkan dengan erat. Lihat saja dia masih melompat. Halus. Saat itu, saya berbaring di tempat tidur sambil menggeser aplikasi tertentu. Tiba-tiba sebuah pesan muncul. Ketika saya membuka, ternyata itu adalah pesan dari Shen Ruyan. Anak kecil ini ternyata belum tidur. Ketika saya membuka pesan, memang itu adalah pesan suara dari Jiang Xiaoru. Paman Xiao Wu, Paman Xiao Hao, apakah kamu sudah tidur? Melihat bahwa itu adalah pesan suara dari Jiang Xiaoru, saya sedikit terkejut. Saya tidak langsung menjawab pesan. Setelah memikirkan sejenak, saya bisa menebak mengapa. Ini adalah pesan suara yang dikirim oleh Jiang Xiaoru. Seharusnya Shen Ruyan merasa malu untuk menghubungi saya terlebih dahulu. Jadi dia meminta Jiang Xiaoru untuk mengirimkan pesan suara untuk menguji saya. Anak kecil ini ternyata memiliki niat tertentu. Meskipun Jiang Hao tidak yakin apakah tebakannya benar. Namun ia tetap pergi kembali. Xiao Rou, kamu beritahu Mama. Xiao Hao paman belum tidur. Di sisi lain, Shen Ruyan bersandar di kasur besar. Masker di wajahnya menutupi wajah cantiknya. Dia mengenakan atasan renda kecil. Sosoknya yang menawan sempurna terpampang. Sepasang gunung tidak terpengaruh oleh kekosongan. Namun tetap terpengaruh oleh gaya gravitasi. Masih tegak, bulat, dan penuh. Kulit yang luas terbuka di luar. Kaki panjangnya yang halus dan cerah bersilangan dengan santai. Seiring gerakan kakinya, tempat yang dalam sedikit terlihat. Jiang Xiaoru duduk di samping Shen Ruyan. Mengenakan piyama satu set Pikachu. Lucu dan patuh. Dia bermain dengan kubus Rubiknya. Dengan penasaran bertanya kepada Shen Ruyan. Ibu, apakah Paman Wu sudah membalas pesan? Apakah dia sudah tertidur? Shen Ruyan mencubit pipi Jiang Xiaoru dan menggumam. Pada waktu seperti ini, Paman Xiao Hao seharusnya belum tidur, kan? Jiang Xiaoru mengangguk dan kemudian bertanya lagi. Kenapa ibu tadi ingin aku pergi? Untuk menanyakan apakah Paman Xiao Hao sudah tidur. Kenapa kamu tidak membalas dengan manis? Melihat putrinya berkata seperti itu, Shen Ruyan sedikit merasa bersalah. Dia tidak mungkin memberitahu putrinya bahwa ibu merasa malu untuk memberitahu Paman Xiao Hao bahwa dia merasa tidak enak. Shen Ruyan baru saja bersiap untuk membalas. Ponselnya menerima pesan suara yang saya kirimkan. Setelah mendengar suaraku, Ruyan terkekeh. Anak nakal ini ternyata menebak apa yang terjadi tadi. Itu aku yang meminta Xiao Rou mengirim pesan suara. Hebat sekali. Jiang Xiaoru juga mendengar pesan suaraku. Dia meletakkan kubus sihirnya dan mendekat. Ibu, saya ingin berbicara dengan Paman Xiao Chou. Tentang permintaan kecil Jiang Xiaoru. Shen Ruyan tidak setuju. Dan dia dengan lembut menggaruk ujung hidungnya. Xiao Maiyu, ibu sedang bicara dengan Paman Xiao Hao. Jiang Xiaoru mendengus sambil melipir hidungnya. Ibu jahat, tidak membiarkan saya berbicara dengan Paman Xiao Chou. Eyang ibu. Jiang Xiaoru sangat patuh. Dia duduk di tepi tempat tidur bermain kubus ajaib sendiri. Shen Ruyan melirik putrinya yang tersenyum tipis. Putriku, jangan salahkan ibu. Apakah ibu bisa bahagia di sisa hidupnya? Apakah masa kecilmu akan lengkap? Itu tergantung pada bagaimana ibu berperilaku selanjutnya. Menenangkan Jiang Xiaoru dengan baik, Shen Ruyan mengetik sebuah kalimat. Cinta yang tak pernah berakhir.
Semoga air panas di sore hari tidak membakar kamu, kan? Apa kabar kesehatanmu? Melihat balasan dari Shen Ruyan, saya secara insting melihat ke arah Kun Kun. Saya menggaruknya dengan tangan beberapa kali. Suara saya penuh tenaga. Energi dan semangat saya berkobar. Jadi saya mengetik 2 kata, tidak ada masalah. Tapi saya tidak terburu-buru untuk mengirimnya. Terpikir tentang mainan yang diambil Jiang Xiaoru. Saya rasa perut kecil Shen Ruyan ini seharusnya dalam hatinya cukup liar. Maka muncul sebuah ide yang berani. Jadi saya membalas pesan kepada Shen Ruyan. Di sana baik-baik saja. Semangatnya seperti harimau hidup yang kuat. Untunglah, Shen Ruyan, kamu tidak menyajikan air panas. Jika tidak, hidup bahagia saya di sisa hidup ini bisa hilang. Shen Ruyan melihat pesan yang saya kirim. Dia tertegun sejenak dengan bagian awal pesan. Di sana baik-baik saja. Apa artinya ini? Di mana itu? Ketika dia melihat bagian akhir pesannya, dia segera memahami apa maksud dari bagian awal kalimat. Brengsek kecil ini berani menggoda saya. Shen Ruyan tidak marah melihat pesan yang saya kirim. Di dalam hati, saya merasa sedikit senang dan bersemangat. Mengenai topik seperti ini, dia seringkali mengobrol dengan sahabatnya. Dan dia sangat terbuka. Dengan berbagai gambar dan video. Hanya 2 kata. Menarik. Hanya saja, semua sahabatnya memiliki pasangan pria. Setelah mengobrol, mereka akan mencari pria untuk memuaskan diri. Sedangkan dia hanya bisa menonton video untuk menghibur diri. Mainan kecil untuk mengatasi kesepian. Itu benar-benar tidak memuaskan. Jadi saat dia melihat pesanku, dia merasa bersemangat tanpa alasan jelas. Setelah berpikir beberapa detik, dia mengangkat tangan dan mengirimkan pesan padaku. Telur kecil, kamu berani menggoda saya. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan kesulitan dengan air panas. Supaya kamu tidak mengganggu gadis-gadis lain di luar. Melihat pesan Shen Ruyan ini, saya merasa terkejut. Ternyata dia tidak merasa canggung membahas topik ini. Ada drama. Malam ini, mari kita lihat apakah ada keuntungan. Saya bersiap untuk membahas topik ini dengan lebih terbuka. Kakak, kamu sangat kejam. Sampai-sampai menggunakan air panas. Jika benar-benar rusak, ini bisa mempengaruhi kebahagiaanmu di sisa hidupmu. Kalau begitu, aku harus mengandalkan adikku. Melihat aku mengirim pesan seberani ini, Shen Ruyan merasa tubuhnya tiba-tiba panas. Secara tidak sadar, dia mengencangkan kedua kakinya. Pikirannya mulai aktif. Dulu saat berbicara tentang topik ini dengan sahabat, meskipun sangat seru, tapi selalu terasa ada yang kurang. Sekarang dia sudah memulai topiknya. Kenapa tidak kita bicarakan secara terbuka malam ini? Kewanitaan. Begitu kita mulai membicarakan topik ini secara terbuka, mungkin lebih bersemangat daripada pria. Shen Ruyan juga tidak berani terlalu berlebihan. Takut jika berlebihan, aku akan menganggap dia terlalu liar. Xiao Qiang dan Xiao Dan. Walau kamu nakal, itu tidak bisa mempengaruhi kebahagiaan sisa hidupku, Kak. Aku bisa memiliki kebahagiaan lain. Karena topiknya sudah terbuka, aku akan langsung meningkatkan intensitasnya. Kakak, kebahagiaanmu adalah mainan itu siang ini. Itu sebenarnya tidak begitu berguna. Pesan yang saya balas ini benar-benar menyalakan api kecil dalam hati Shen Ruyan. Hati ini tak bisa menahan untuk mulai gelisah. Sialan kecil ini sengaja menggoda saya. Murni, saya harus menggoda dia. Shen Ruyan berpaling dan membalas pesanku. Telur kecil, kakak, saya mau tidur sekarang. Saya tidak akan menghiraukanmu lagi. Setelah mengirim pesan ini, Ruyan juga agak tegang. Topik ini memiliki daya tarik mematikan baginya. Tidak ingin mengakhiri ini dengan cepat. Alasan dia membalas saya seperti ini adalah untuk melakukan strategi merayu dengan menarik dan melepaskan. Menguasai kendali dalam percakapan. Melihat pesan Shen Ruyan, sudut bibir saya terangkat. Menggoda dengan strategi tarik ulur ekstrim, ya. Kalau begitu, mari kita tingkatkan sedikit intensitasnya. Jika saat ini saya membalas dengan, kalau begitu tidur saja. Topik yang bagus ini akan langsung hancur. Kakak, saya punya seorang teman yang memiliki kebiasaan sebelum tidur. Dia ingin melihat kaki panjang gadis magnesium untuk tidur. Kak, apakah kamu punya gambar seperti itu? Bisakah kamu kirim satu? Shen Ruyan melihat pesan dan tertawa kecil. Anak nakal ini ternyata tidak terjebak.
Saya benar-benar meremehkannya. Shen Ruyan mengirimkan sebuah gambar bergerak. Di atas ada batas satu baris teks. Apakah teman yang kamu maksud itu sebenarnya adalah dirimu sendiri? Melihat gambar bergerak tersebut, saya sudah tahu Shen Ruyan ingin membahas topik ini. Saya merasa sedikit bersemangat. Saya juga membalas dengan sebuah gambar bergerak. Kak, kamu mengerti kan? Shen Ruyan tidak terburu-buru membalas pesan. Satu jari bergerak dari leher mengikuti garis tubuh ke bawah. Meluncur melewati bukit yang subur dan bulat. Jari tersebut jatuh di pinggang ramping yang menawan. Tubuh yang seindah ini hanya bisa dinikmati sendiri di kamar tidur. Sungguh merasa tidak rela. Setiap wanita pasti ingin menunjukkan diri mereka. Memperlihatkan tubuh mereka yang baik di depan pria. Sehingga mendapatkan pujian dari pria. Shen Ruyan juga tidak terkecuali. Dia saat ini juga ingin mendapatkan pujianku. Dia bangkit dan melepas masker wajahnya. Dibuang ke tempat sampah di ujung kasur. Menggunakan tisu basah untuk menghapus sisa serum di pipinya. Kulit di wajahnya yang cantik ini semakin kenyal dan lembab. Bersih, halus, dan sangat mulus. Jika dia ingin melihat, ya sudah biarkan saja. Asal aku tidak memotret wajahnya, itu sudah cukup. Namun Shen Ruyan tidak langsung mengirimkan foto kepadaku. Persiapkan untuk menariknya sedikit lagi. Saat dia membahas topik seperti ini dengan sahabatnya sebelumnya, selalu ada proses bertahap. Jika langsung berbicara secara langsung, maka akan kehilangan suasana yang seharusnya. Dia sangat mengerti. Semakin mudah pria mendapatkan wanita, semakin tidak akan mereka hargai. Di internet ada begitu banyak foto kaki seksi dengan stocking. Berbagai model tersedia. Apakah ini masih belum cukup untuk melihat? Melihat Shen Ruyan masih menarik perhatianku dengan diam-diam. Perut kecil ini juga ahli. Menarik. Aku membalas. Teman saya bilang gambar di internet tidak nyata. Masih lebih bagus di dunia nyata. Begitulah saya dan Shen Ruyan mulai terus-menerus menarik perhatian. Pesan chat juga semakin menggoda dan terbuka. Setelah lebih dari 10 menit terlibat dalam tarik-menarik, saya menerima sebuah gambar. Dalam gambar ada dua kaki panjang yang saling melintang. 10 jari kaki di kaki yang cantik itu semuanya dicat kuku. Di bawah cahaya, menambah sedikit pesona. TSK. Sungguh sepasang kaki yang menakjubkan. Saya bisa memastikan bahwa sepasang kaki panjang ini adalah kaki Shen Ruyan sendiri dan bukan gambar di internet. Kakak Ruyan tidak hanya cantik tetapi juga memiliki tubuh yang bagus. Sepasang kaki panjang ini juga sangat memikat. Jika mengenakan stiletto, pasti akan semakin cantik. Saya jatuh cinta. Saat ini, Shen Ruyan sudah merasa panas tubuhnya karena topik ini. Di wajahnya sudah muncul rona merah. Dia memindahkan kaki panjangnya dan menjawab, ingin melihat kaki cantik yang halus. Tentu saja, kenapa tidak melihat keuntungan yang bagus ini? Kakak Ruyan adalah yang terbaik. Ingin melihat, bahkan bermimpi untuk melihat. Melihat lidah besar dalam gif yang sedang dijilati. Dalam hati Shen Ruyan merasa bingung. Saat ini, dia merasa kosong tanpa alasan. Ingin melihat, kalau begitu, kamu harus menukarnya dengan sesuatu. Jika aku membiarkanmu melihatnya, berarti aku akan rugi besar. Shen Ruyan baru saja mengirim pesan. Jiang Xiaoru yang sedang bermain Rubik menguap. Menggosok-gosok matanya dan merayap ke dalam pelukan Shen Ruyan. Mama. Saya merasa mengantuk. Saya ingin tidur. Jiang Xiaoru pasti berada di urutan pertama di hati Shen Ruyan. Dia menekan rasa panas dalam hati dan meletakkan ponsel di samping. Mengangkat Jiang Xiaoru dan berjalan keluar kamar tidur. Setelah selesai buang air kecil, Mama akan menidurkanmu. Jiang Xiaoru bersandar di bahu Mu Qianqian sembari menggosok-gosok matanya. Di sisi lain, aku juga senang saat melihat balasan Shen Ruyan. Perut kecil ini sepertinya sudah ketagihan untuk chatting. Mulai terpikat pada tubuhku. Kalau dia ingin melihat, kita juga tidak bisa menyembunyikannya, kan? Tapi, di mana saya harus menunjukkannya padanya? Setelah berpikir sejenak, aku pun mendapatkan ide. Jadi aku pergi ke depan cermin dan mengambil foto tubuh bagian atas. Singa. Dengan otot perut besar ini, kau tidak akan terpesona. Tapi aku sangat paham. Shen Ruyan saat ini tidak akan peduli. Apakah aku memiliki 6 atau 8 otot perut? Yang dia pedulikan adalah foto yang aku kirim. Apakah itu bisa membangkitkan sesuatu di hatinya? Setelah foto dikirim, aku menunggu beberapa menit. Jam berlalu,
Tetapi tidak ada balasan dari Shen Ruyan. Tidak perlu terburu-buru. Terburu-buru tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Aku tidak terburu-buru untuk mendesak, tapi membuka aplikasi tertentu untuk melihat gadis-gadis dengan celana yoga. Malam sudah larut. Gadis-gadis sudah keluar. Gadis dengan celana yoga yang melakukan split juga menarik. Setelah mengagumi sejenak, Shen Ruyan menghabiskan waktu sekitar setengah jam untuk akhirnya menidurkan Jiang Xiaoru. Adiknya sejenak mengambil ponsel untuk melihat pesanku. Saat melihat foto setengah badanku yang aku kirim, terutama bagian bawah foto yang menonjol, dia tak bisa menahan untuk menelan ludah. Tatapannya menjadi panas. Tubuh gadis kecil ini benar-benar bagus. Pasti terasa sangat nyaman saat disentuh. Setelah mengagumi sebentar, dia berbaring miring dan mengambil sekantong sutra dari lemari. Warna alami, hitam dengan huruf, warna daging. Banyak jenisnya. Variasinya lengkap. Jelas dia sering memakainya. Dia mengambil sehelai sutra hitam yang bertuliskan dan memakainya. Lalu berdiri di depan cermin. Melihat dirinya yang seksi di cermin. Shen Ruyan tampak terpesona. Telur kecil. Madu kecil. Kakak malam ini akan memberikanmu hadiah larut malam. Tergantung apakah kamu bisa menahan diri atau tidak. Shen Ruyan mengambil ponsel dan berpose di depan cermin. Dia merasa sedikit tidak puas dengan foto yang diambil. Memikirkan berbagai cara. Dia pun secara santai menarik tali baju ke bawah bahunya. Lalu dia mengangkat bagian bawah rok. Setelah itu, dia mengambil ponsel dan memotret. Dia membekukan gambar ini dan mengirimkannya padaku. Sedang melihat gadis berlegging yoga. Setelah melihat pesan dari Shen Ruyan, aku segera membuka dan melihat. Seketika, hidungku terasa hangat. Satu suara, sial. Atasan spaghetti dipadukan dengan kain sutra. Bagian perut kecil ini ternyata sangat menarik. Tidak tahan. Tali baju yang dipadukan dengan stoking hitam jelas merupakan pakaian memikat pria. Tali bahu melorot. Kulit putih berseri terlihat di luar. Bukit yang subur semakin mencolok. Roknya terangkat. Penghalang di luar jurang sudah bisa melihat sedikit. Seksi, dewasa, memikat, berisi. Saya sekali lagi mendefinisikan tubuh sempurna Shen Ruyan. Benar-benar tidak tahan. Penis sudah bangkit melawan. Ingin mencari Shen Ruyan untuk duel. Baik dalam kedalaman maupun ketepatan. Juga menentukan panjang dan pendek. Saya menarik napas dalam-dalam. Saudaraku, tahan sebentar. Malam ini meskipun tidak bisa makan daging, harus minum sup untuk menghargai dirimu. Saya melihat-lihat foto di ponsel. Mengirim pesan balasan kepada Shen Ruyan. Kakak Ruyan, tubuhmu benar-benar sangat seksi dan memikat. Benar-benar tidak bisa menahan ini. Melihat pesan yang saya kirim, hati Shen Ruyan yang sudah gelisah semakin gelisah. Kesenangan ganda secara mental dan fisik menyatu. Membuat energi panas di dalam dirinya. Seperti banjir yang terkurung di dalam bendungan. Begitu jebol, akan menerjang segalanya. Tidak bisa terhalang. Shen Ruyan sekarang berada dalam keadaan seperti ini. Dia memutuskan untuk menyerah sekali. Kecil nakal tanda merek terdaftar. Kakak, aku belum mengeluarkan jurus andalan. Kamu tidak bisa tahan lagi ya. Kecil bersih sedikit. Saya melihat Shen Ruyan berkata seperti itu. Sudah tahu malam ini tidak hanya ada keuntungan tetapi juga bisa minum sup. Kakak Ruyan, jika ingin mengeluarkan jurus andalan, silakan saja. Saya sudah bersih dan menunggu. Minta disakiti. Jangan kasihan padaku. Shen Ruyan mengetik dengan cepat menggunakan kedua tangan. Ingin aku mengeluarkan jurus andalan. Maka kamu juga harus membawa sedikit itikat baik. Gadis kecil tidak boleh selalu dirugikan, kan? Melihat Shen Ruyan siap menarikku lagi, aku tidak akan memanjakannya. Kakak Ruyan, ngobrol seperti ini tidak menarik. Ayo tonton video. Aku punya harta besar di sini. Pasti akan membuatmu puas. Anggap saja ini sebagai keuntungan dari adik untuk menghormati kakak. Shen Ruyan melihat pesan saya dengan kaget dan senang. Mengirim foto selalu terasa sedikit tidak memuaskan. Tidak terlalu menggugah selera. Shen Ruyan juga tahu apa arti membuka layar video. Dia sangat ingin dan menantikannya. Tapi dia juga agak ragu. Buka atau tidak buka. Shen Ruyan sementara tidak bisa memutuskan. Saya melihat Shen Ruyan tidak membalas pesan. Jadi saya tahu dia sedang ragu. Saat seperti ini harus segera mengambil kesempatan. Begitu pihak lain ragu, semua usaha akan sia-sia.
Maka saya langsung mengajukan permintaan video call dengan Shen Ruyan. Shen Ruyan yang awalnya masih ragu, tiba-tiba terkejut dengan video call yang muncul di ponselnya. Permintaan chat membuat tangannya meluncur kaget. Ponsel meluncur jatuh ke tempat tidur. Dalam kebingungan, dia secara tidak sengaja menekan tombol sambung. Karena tali bahunya sudah sangat rendah. Berikutnya, segera di layar ponsel saya muncul pemandangan yang menggoda. Puncak gunung yang subur muncul begitu dekat dalam pandangan. Melihat itu membuatku terbakar semangat. Ini adalah... Astaga! Shen Ruyan cepat merespons. Beberapa detik kemudian, dia mematikan panggilan video. Tapi aku masih mengenang pemandangan barusan. Tak kusangka Shen Ruyan masih secantik itu. Sama sekali tidak seperti perut wanita yang sudah menikah. Sangat menggoda. Setelah Shen Ruyan dengan panik mematikan panggilan video, barulah dia menyadari bahwa aku telah melihatnya sepenuhnya. Seketika wajahnya memerah karena malu. Selesai. Jalan. Ternyata dilihat sepenuhnya oleh si nakal ini. Apa yang harus dilakukan? Shen Ruyan tidak marah karena aku tiba-tiba mengirim video, yang menyebabkan dia dilihat sepenuhnya. Dia justru khawatir tentang hal lain. Dia tidak akan menganggapku menjijikkan, kan? Menganggapku tidak seindah gadis remaja lagi. Dia melihat aku tidak membalas pesan, menggerutu. Si nakal ini sudah mengambil kesempatan, tidak tahu untuk memuji sedikitpun. HMPH. Akhirnya, Shen Ruyan yang mengirimkan pesan terlebih dahulu. Kamu nakal. Tadi anggap saja tidak melihat apa-apa, mengerti? Jangan pergi dan sembarangan bicara. Kalau tidak, lihat saja bagaimana aku mengatasimu. Aku tadinya mengira tindakanku yang tadi akan membuat Shen Ruyan tidak senang. Namun, aku tidak menerima pemberitahuan dari sistem. Sekali lagi, saya merasa lega. Setelah membaca pesan yang dikirim Shen Ruyan, aku membalas. Badan Ruyan memang bagus sekali. Rasanya menyenangkan sekali saat memeluknya. Melihat balasanku, Shen Ruyan juga merasa senang. Kamu nakal. Kamu masih ingin memelukku, ya? Sungguh tidak tahu malu. Kamu telah mengambil keuntungan besar dariku, jadi harus memberi kompensasi dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Kompensasi. Aku hanya tersenyum. Kompensasi, kan? Kalau begitu, aku akan memberimu kompensasi besar. Jadi, aku mengambil close-up yang besar. Foto itu aku kirimkan kepada Shen Ruyan. Kakak, ini kompensasi yang aku berikan untukmu. Sudah puas tidak? Ketika Shen Ruyan melihat foto yang aku kirimkan, dia terkejut dan mengeluarkan suara terkejut. Hampir saja dia melemparkan ponselnya. Badut kecil ini memang sengaja. Shen Ruyan merasa dia hampir meledak. Dia ragu sejenak. Lalu dengan hati-hati dia berlari ke kamar utama. Setelah lebih dari 10 detik, dia kembali berlari ke kamar tidur berikutnya dengan memegang kantong hitam. Kemudian dia menutup pintu kamar. Kantong ini tepat sama dengan kantong yang dia buang siang tadi. Tidak lama kemudian, suara aliran listrik lembut terdengar di dalam ruangan. Sementara itu, ponselku juga menerima foto yang dikirim oleh Shen Ruyan. Kecil telur, kecil kuat, kakak akan menemanimu bersenang-senang malam ini. Melihat foto itu, hidungku berdarah. Aduh, sangat mewah. Aku segera membuka komputer bekas yang aku beli dengan gaji bulan lalu. Memakai headphone dan dengan terampil membuka sebuah file yang bernama 300 Puisi Tang. Mulai belajar puisi Tang hari ini. Saya juga dengan santai mengirim pesan kepada Shen Ruyan. Tidak lama kemudian, Shen Ruyan tiba-tiba mengirim permintaan panggilan video. Saya gugup hingga hampir terbang di tempat. Malam ini akan makan daging. Menghubungkan panggilan video dengan Shen Ruyan. Keduanya sepakat untuk tidak berbicara. Tidak tahu sudah berapa lama. Saya yang bersemangat merasa lelah dan berbaring di tempat tidur. Malam ini, saya tidur dengan nyenyak. Bahkan bermimpi beberapa mimpi indah. Mimpi dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Sangat menyenangkan. Keesokan harinya saya mengambil ponsel dan melihat. Ini adalah pesan dari Shen Ruyan. Panggilan video dengan dia malam tadi sangat menggairahkan. Keduanya hampir saling terbuka. Melihat rahasia terdalam satu sama lain. Hanya memikirkan jurang Shen Ruyan yang tak ada tumbuhannya. Aku merasa gelisah dalam hati. Cinta yang kecil. Malam tadi saya juga tidak tahu mengapa. Saya bisa proaktif melakukan hal-hal itu dengan video call kepada kamu. Namun, saya tidak menyesal.
Ini bisa dianggap sebagai rahasia kecil di antara kita, kan? Jika kamu pikir saya adalah wanita yang tidak baik-baik saja, kamu bisa menjauh dariku di lain waktu. Kamu masih muda. Saya tidak bisa menghalangi kebahagiaanmu. Meskipun tadi malam Sen Ruyan tidak menyatakan secara langsung pikiran terdalamnya. Tapi saya sudah menebaknya. Apa maksud dari pesan ini? Tentu saja saya tahu. Wanita seperti Sen Ruyan adalah yang terbaik. Bagaimana saya bisa menolak? Semua pria tentu tidak akan menolak, kan? Apa? Dia sudah menikah dan membawa seorang gadis kecil. Astaga, ini adalah poin tambahan, kan? Semangat Jianan yang diwarisi oleh Wei Wu. Prinsip maju yang ditinggalkan oleh senior Mengde. Saya, Jiang, tidak bisa kehilangan itu. Saya juga tidak akan merasa bahwa Sen Ruyan tidak baik-baik saja. Wanita dengan perbedaan luar dalam seperti ini adalah yang terbaik, kan? Ruyan, jangan berpikir terlalu banyak. Kamu adalah wanita yang normal. Memiliki kebutuhan yang normal bukanlah perilaku yang tidak baik-baik saja. Kamu benar. Ini adalah rahasia antara kita. Aku tidak akan membiarkan orang ketiga tahu. Setelah mengirim pesan ini, aku segera bersiap-siap dan keluar. Di luar pintu keluar stasiun selatan, seorang wanita mengenakan sepatu olahraga berwarna, memakai celana jeans, mengenakan kaos berwarna, membawa tas di bahu. Badannya langsing namun memiliki lekuk yang menawan. Seorang wanita cantik berpengetahuan yang memakai kacamata sedang mencari sesuatu di kerumunan.